Shalom Bapak Ibu semuanya. Kehormatan buat saya pagi hari ini bisa berjumpa dan berkenalan dengan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pastor Wigan dan semua penatua yang mempercayakan saya bisa ada di sini pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah Beni Patina Sarani. Kalau ditanya saya orang apa, saya selalu bilang saya orang Bhinneka Tunggal Ika Bapak Ibu ya. Karena papa saya orang Ambon, mama saya orang Manado, tapi mereka berdua lahir dan besar di Makassar dan saya lahir dan besar di Jakarta. Jadi bayangkan di rumah kami itu sangat beragam sekali. Gitu ya. Dan kesibukan saya memimpin sebuah gereja yang bernama Living Room Community Church di daerah Gading Serpong. Kalau di sini ada Cilili Ong dan Corbin Ong, nah itu mereka adalah mentor-mentor saya gitu ya. Saya sudah kenal mereka kira-kira dari 1.500 tahun yang lalu, Bapak Ibu semuanya ya. Lalu saya bersama dengan adik saya, setahu saya adik saya sudah pernah melayani di sini, Yeri Patina Sarani. Kami menjalankan sebuah foundation atau yayasan yang didirikan oleh almarhum papa saya yang bernama Roni Patina Sarani Foundation atau dikenal dengan nama Yayasan Roni Patina Sarani. Sebuah yayasan yang saya selalu menyebutnya adalah bergerak di area penyelamatan generasi. Karena kami banyak menangani permasalahan-permasalahan terutama generasi muda yaitu seperti narkoba, HIV AIDS, human trafficking dan banyak masalah-masalah yang lain. Dan saya sudah menikah dan Tuhan mempercayakan kami 2 orang putri. Jadi itu sedikit perkenalan dari saya. Saya berharap setelah ini kita bisa lebih akrab dan lebih dekat lagi. Amin Bapak Ibu semuanya ya. Dan kita masuk di minggu terakhir, saya diberi tema di bulan ini kita berbicara tentang kata balance atau seimbang. Saya harus jujur Bapak Ibu semuanya, sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya sudah menyiapkan bahan tentang balance. Tapi entah kenapa di detik-detik terakhir saya memutuskan merubah apa yang saya mau sampaikan. Dan akhirnya saya nggak tahu kenapa, tapi saya berharap mungkin ini bisa menolong dan membawa setiap perjalanan kita bisa maksimal dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Tetap dengan tema balance, saya memberi judul namanya adalah perjalanan iman. Karena ini adalah perjalanan yang saya percaya yang akan dilewati untuk setiap kita, orang-orang yang Tuhan percayakan hal-hal yang besar dalam kehidupannya. Dan kita langsung mulai saja, saya akan membacakan sebuah firman dari kitab Filipi, pasal yang keempat, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Sebab demikianlah firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Yang Paulus coba beritahu kepada kita yang membacanya adalah bahwa di dalam perjalanan kehidupan Paulus, dia telah diizinkan Tuhan untuk dapat melewati segala musim dan segala situasi yang Tuhan izinkan. Saya percaya bahwa memang balance atau keseimbangan adalah inisiatif yang perlu kita bangun. Tapi juga kadang dalam hidup kita Tuhan seperti kayak bawa perjalanan kita yang mau gak mau kita harus melewati dan menghadapi sebuah keseimbangan dalam sebuah kehidupan. Saya nggak berani sebagai seorang hamba Tuhan berdiri di depan dan berkata kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu percaya Yesus akan senang selamanya. Kalau Bapak Ibu percaya Yesus bebas dari masalah, bebas dari tekanan, dan bebas dari krisis. Karena orang selevel Paulus aja diizinkan Tuhan harus melewati kata ini. Keseimbangan dalam perjalanan kehidupannya. Dia tahu yang namanya kekurangan. Tapi dia juga tahu yang namanya kelimpahan. Dia tahu yang namanya kelaparan. Tapi dia juga tahu yang namanya kekenyangan dalam kehidupan. Artinya Paulus dirancang oleh Tuhan
untuk dapat ada dalam segala situasi, untuk ada dalam segala kondisi dalam kehidupan. Keseimbangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kita punya hidup hanya untuk menunjukkan bahwa di dalam hidup kita ada kekuatan dan kemampuan yang waktu kekuatan itu keluar dari kita punya hidup, kita dapat menghadapi segala situasi. Kita dapat menghadapi segala perkara. Saya percaya orang benar bukan pecundang dalam kehidupan ini. Saya percaya orang benar tangguh dalam menghadapi kita punya kehidupan. Tapi saya belajar untuk menemukan ketangguhan dalam hidup. Gak bisa untuk kita cuma lewati hal yang enak saja. Setuju Bapak Ibu? Tapi kenapa Tuhan izinkan kelaparan? Kenapa Tuhan izinkan kekurangan? Karena agar dalam perjalanan kehidupan kita, kita dapat melihat bagaimana Tuhan membawa kita punya hidup untuk dapat melewati segala situasi, untuk dapat melewati segala perkara dalam kita punya perjalanan. Disitulah keseimbangan bermain peran penting dalam perjalanan kehidupan kita. Orang yang gagal memahami prinsip ini akan berjalan seperti kaki sebelah Bapak Ibu semuanya. Karena itu kita belajar selama sebulan ini ya tentang kata balance. Agar kita dalam perjalanan kehidupan kita, kalaupun Tuhan izinkan kita dalam sebuah situasi kekurangan, kita dalam situasi kelaparan, kita tahu bagaimana cara menghadapinya. Dan kalaupun Tuhan percayakan kita dalam situasi kelimpahan dan kita dalam situasi kekenyangan, kita pun juga tahu bagaimana kita harus bersikap di dalam perjalanan kita punya hidup. Karena pada dasarnya manusia dirancang oleh Tuhan dapat menghadapi segala situasi. Manusia dirancang oleh Tuhan dapat menghadapi segala perkara di dalam kita punya hidup. Nah, bagaimana ini dapat termanifestasikan dalam perjalanan kehidupan kita? Ini yang dengan cepat kita akan belajar bersama-sama. Pada pagi hari ini saya sudah siapkan poin saya nggak banyak Bapak Ibu semuanya, 385 poin ya. Kita belajar jam 3 sore kita selesai. Yang mau bilang amin yang keras gitu ya. Enggak Bapak Ibu, saya lapar mau makan habis ini Bapak Ibu. Tapi dengan santai mari sama-sama kita lihat dari ayat-ayat yang kita baru baca. Bagaimana prinsip ini menolong perjalanan kita punya hidup. Prinsip yang pertama adalah saya sebut dengan seperti ini. Keseimbangan akan menolong kita untuk menemukan kemaksimalan dalam kita punya kehidupan. Kenapa Tuhan izinkan tekanan dalam kita punya hidup? Supaya itu untuk menunjukkan kemampuan kita menghadapi tekanan tersebut. Kenapa Tuhan izinkan kekayaan dalam kita punya hidup? Agar kita juga punya kemampuan menjadi pengelola yang benar dan yang baik untuk kekayaan yang Tuhan percayakan dalam kita punya hidup. Karena itu Tuhan harus izinkan dua situasi ini terjadi sama kita punya hidup. Untuk menunjukkan bahwa kemaksimalan adalah bagian yang harus menemani setiap perjalanan kita. Siapapun kita hari ini, apapun pekerjaan kita hari ini, dimanapun Tuhan percayakan kita hari ini. Saya berdoa di titik, di tempat Tuhan taruh hidup Anda menjadi orang-orang yang maksimal dalam mengerjakannya. Anda menjadi orang-orang yang terbaik dalam mengerjakannya. Untuk dapat mengalami kemaksimalan, makanya saya sebut dengan nama seperti ini. Kemaksimalan hidup itu berbicara tentang apa sih? Dari ayat yang kita baru baca. Kemaksimalan hidup berbicara tentang kata ini Bapak Ibu. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ternyata Paulus bilang begini. Kalau saya bisa hadapi semua. Waktu saya kelaparan saya bisa menghadapinya. Waktu saya kekenyangan saya bisa menghadapinya. Waktu saya kekurangan, saya bisa menghadapinya. Waktu saya kelimpahan, saya bisa menghadapinya. Itu semata karena di dalam saya Tuhan berikan kekuatan Dia yang bekerja dalam kehidupan saya. Makanya waktu Paulus tulis ini, dia bukan cuma sekedar berteori saja Bapak Ibu. Kita punya Alkitab. Kita baca bagaimana perjalanan-perjalanan Paulus. Di penjara dan dibelenggu. Kapal hampir tenggelam.
dirajam dengan batu berkali-kali. Kenapa Tuhan izinkan terjadi sama rasul yang sangat-sangat hebat dalam dunia Alkitab? Apakah Tuhan jahat? Apakah Tuhan adalah pribadi yang suka menyiksa orang yang dia kasihi? Enggak, ini yang saya percaya. Kalau Tuhan izinkan semua terjadi, Tuhan cuma ingin mengeluarkan, ini dia, kemampuan maksimal yang bisa dilakukan dalam hidup Paulus. Kadang kemaksimalan dalam hidup kita, kadang tersembunyi dalam kita punya hidup. Saya suka pakai kata ini, kadang terpenjara dalam kita punya hidup. Dan diselimuti sama yang namanya ini Bapak Ibu, comfort atau kenyamanan. Kadang Tuhan harus dorong kita dari sebuah kenyamanan. Dan mungkin bawa sampai ke titik batas-batas kemampuan kita. Hanya untuk ini menunjukkan bahwa di dalam hidup kita ada sebuah kemampuan untuk kita bisa hidup maksimal dalam perjalanan kehidupan kita. Hidup maksimal itu bukan teori tapi terbukti. Itu yang Paulus coba sampaikan. Makanya dia alami dalam perjalanan kehidupannya dia. Ada satu kisah perjalanan kehidupan Paulus yang sampai hari ini selalu menginspirasi kehidupan saya. Kalau Bapak Ibu pernah baca ya dalam kitab Kisah Rasul pasal yang 14. Ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Ada cerita yang sangat menarik Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama. Bapak Ibu dengarkan baik-baik, saya akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi datanglah orang-orang dari Yahudi dan dari orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka ia telah mati. Kata mati itu artinya selesai. Kata mati itu artinya enggak ada tanda-tanda kehidupan. Bahasa Ibraninya adalah koit. Nah itu dia artinya mati. Ceritanya begini Bapak Ibu. Paulus dengan rekan pelayanannya dia yang bernama Barnabas. Sedang mengerjakan kabar baik dan tugas pelayanannya. Berkeliling ke beberapa kota untuk membawa kabar baik. Dan sampailah mereka ke kota-kota yang bernama Antiokhia dan Ikonium. Dan ternyata di sana ada sekelompok orang yang tidak menyukai pengajaran dari Paulus. Dan mereka bukan hanya enggak menyukai pengajaran Paulus. Ini yang mereka lakukan. Mereka menghasut banyak orang. Lalu mereka memutuskan untuk menangkap dan ini membunuh Paulus. Bagaimana cara mereka mau bunuh Paulus? Mereka seret Paulus keluar kota. Dan mereka lempar dengan batu. Sampai mereka pikir Paulus telah mati. Kalau mereka bilang Paulus telah mati, artinya mereka nggak menemukan tanda-tanda Paulus masih hidup, betul? Karena kalau jari kelingking Paulus bergerak sedikit aja, besing, mereka pasti akan bilang, hey dia belum mati. Lempar lagi, dan lempar lagi. Bapak Ibu pernah dirajam batu Bapak Ibu? Kira-kira kalau kita coba memvisualisasikan, bagaimana kondisi Paulus pada hari itu? Ini yang saya gambarkan Bapak Ibu. Mungkin baju berlumuran darah. Tulang yang hancur karena gak berbentuk karena batu. Sekali lagi Bapak Ibu ya, ini bukan kapas Bapak Ibu. Ini batu Bapak Ibu. Mungkin muka yang udah hancur gak berbentuk. Karena mereka rajam habis-habisan sama Paulus. Bahkan sebelumnya kita tahu cerita. Stefanus meninggal dengan cara yang sama. Dan hari itu mereka mau buat sama Paulus. Sehingga waktu mereka pastikan Paulus udah gak bergerak. Dan gak ada tanda-tanda kehidupan lagi. Akhirnya mereka meninggalkan Paulus di pinggir kota dan tergeletak. Karena mereka berpikir Paulus telah mati. Lalu setelah itu, apakah firman Tuhan bilang begini? Setelah semua orang pergi, rasul-rasul segala datang ke Paulus. Petrus dan Yohanes angkat Paulus. Dilarikan di UGD rumah sakit Siloam di Yerusalem. Paulus kritis koma masuk ruang ICU 3 hari 3 malam. Setelah mulai sadar dipindahkan di kamar rawat inap 7 hari 7 malam. Baru Paulus mulai merenungkan lagi. Tuhan ikut lo kok gini-gini banget hidup saya Tuhan ya. Apakah firman Tuhan berkata seperti itu?
Enggak Bapak Ibu. Waktu saya baca ayat 20-nya, ayat 20-nya berkata seperti ini Bapak Ibu. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota keesokan harinya. Wow, berangkatlah dia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Bapak Ibu, ini menurut saya, menurut logika, menurut ilmu kedokteran, menurut saya hampir dipastikan gak mungkin orang yang sudah dirajam dengan batu berkali-kali sampai dipikir dia sudah mati bisa berdiri. Dan Alkitab bilang keesokan harinya. Alkitab tidak bilang lalu 1 bulan kemudian. Setelah luka-luka Paulus mulai kering. Alkitab gak bilang lalu 6 bulan kemudian. Setelah trauma Paulus hilang. Karena sekarang Paulus kalau lihat batu teriak, tolong. Enggak, Alkitab bilang dan keesokan harinya. Pertanyaan sederhana, kemampuan manusiakah itu? Ini menurut saya, itu namanya ini, kekuatan kemaksimalan Tuhan yang tersembunyi dan terpenjara dalam hidup Paulus. Yang baru keluar ketika dia dibawa dalam satu titik yang sepertinya nggak mungkin bisa dihadapi. Di situ saya belajar. Kadang Tuhan harus izinkan keseimbangan dalam kita punya hidup. Melewati situasi yang kita paling gak mau, kita paling gak minta, kita paling gak inginkan. Kadang itu semua sebenarnya hanya untuk menunjukkan bahwa di dalam hidup kita ada kekuatan yang buat kita bisa maksimal dalam menghadapi perjalanan kehidupan ini. Kita suka sama ide dan keesokan harinya. Tapi kita gak suka dengan ide dirajam dengan batu dan dipikir hampir mati. Tapi membuat saya berkaca dalam perjalanan kehidupan saya. Kalau Tuhan gak izinkan keseimbangan terjadi dalam perjalanan kehidupan saya. Mungkin saya gak mungkin bisa sampai seperti sekarang pada hari ini. Saudara semuanya, melayani sebuah generasi yang hancur itu bukan hal yang mudah. Melayani sebuah generasi yang terikat dengan narkoba, HIV, trafficking bukan hal yang mudah. Kalau saya boleh jujur, berkali-kali Tuhan kayak bawa saya sampai ke batas kemampuan, kemaksimalan saya. Rasanya mau berhenti, rasanya mau menyerah, rasanya mau mundur dalam mengerjakan semuanya. Satu kali ada seorang anak gadis, dia mau aborsi Bapak Ibu. Saya sudah pakai segala jurus. Itu berbahaya, sakit, kamu bisa meninggal, berdosa. Saya sudah pakai semua cara, dia tetap mau aborsi. Sampai tiba-tiba dia bilang begini sama saya, baik Kak, saya gak akan jadi aborsi deh. Tapi saya minta satu syaratnya. Saya seneng banget Bapak Ibu. Saya bilang sebutin apa aja syaratnya, Kakak akan penuhi. Yang penting kamu gak jadi aborsi. Baik Kak. Saya nggak jadi aborsi, asal kakak jadi bapaknya. Ngomong mengasihi gampang Bapak Ibu ya. Ditantang seperti itu, ciut saya Bapak Ibu. Nyali saya langsung hilang Bapak Ibu. Saya harus jujur, singkat cerita, dia aborsi Bapak Ibu. Saya rasa jadi orang gagal dalam hidup. Saya lihat kaca dan bilang, lo di depan mimbar jago bicara, jago khotbah, jago pelayanin. Masa nanganin hal seperti ini kamu gak punya kemampuan. Rasanya mau mundur berkali-kali Bapak Ibu. Tapi kenapa sampai hari ini saya belajar? Saya harus tetap ada dalam dunia yang seperti itu. Hanya untuk belajar ini. Agar saya tetap waras melayani Bapak Ibu. Mau jujur, lebih enak khotbah Bapak Ibu. Bicara 30 menit, pulang diajak makan. Apalagi di gedung ini makanannya enak-enak semua. Dikasih hadiah. Saya nggak pernah Bapak Ibu melayani anak-anak ini. Bapak Ibu kalau tahu ya. Dulu itu di rumah ada sebuah rumah sakit yang sangat terkenal. Sebelum pandemi nggak begitu terkenal. Begitu pandemi sangat terkenal. Namanya Rumah Sakit Suliati Suroso. Itu dikenal dengan nama Rumah Sakit Final Destination Bapak Ibu.
Karena hampir semua yang masuk ke sana keluarnya pasti peti mati. Penyakit HIV, flu babi, flu burung, semua flu-fluan ada di situ. Dulu saya suka ke bawah, kadang-kadang anak-anak youth, ayo kita datang layani mereka. Yang jujur kondisinya ya, suster aja udah gak mau tolong bahkan beberapa situasi Bapak Ibu. Ya, kalau anak-anak yang penyintas HIV AIDS itu Bapak Ibu ya, itu lidahnya itu bukan sariawan, ratusan jamur Bapak Ibu. Di sini getah bening. Jadi kalau ngomong tuh begini, itu artinya ya, itu artinya tidak. Ya sudah kita bantu, kadang ganti pampers, kadang kasih makan. Sampai ada satu yang meninggal. Hari itu saya belum jadi pendeta Bapak Ibu. Saya cari keliling, gak ada satu gereja yang mau kuburin. Ya sudah, hari itu saya mendadak jadi pendeta. Beliin jasnya, cariin petinya, kuburin sama-sama semua di sana. Gak pernah tuh saya pulang dari rumah sakit, Pak dokter tunggu di ujung, Pak kami diberkati sama Bapak hari ini. Ini ada amplop persembahan buat Bapak, ini ada sedikit bingkisan buat Bapak. Jangan lupa mampir lagi ya Pak setelah ini. Gak ada Bapak Ibu. Tapi di situ saya belajar. Kalau Tuhan gak bawa saya dalam titik-titik seperti itu, saya gak bisa lihat bagaimana kemaksimalan yang Tuhan bawa dalam perjalanan kita punya hidup. Bapak Ibu mungkin ada di dunia yang berbeda dengan saya. Bapak Ibu mungkin ada dalam tantangan-tantangan yang berbeda dengan saya. Tapi saya belajar, situasi yang paling chaos sekalipun yang diizinkan Tuhan, itu semata untuk Tuhan ingin mengeluarkan kemaksimalan dalam kita punya hidup. Disitulah kadang keseimbangan punya peran penting dalam perjalanan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu semuanya. Jadi prinsip yang pertama itu berbicara tentang bahwa keseimbangan itu sebenarnya untuk menunjukkan kemaksimalan di dalam setiap perjalanan kita punya kehidupan. Lalu ini prinsip yang kedua. Saya sebutnya dengan nama seperti ini. Keseimbangan akan menolong kita untuk apa? Memaknai setiap peristiwa dalam hidup. Orang berkata hidup ini adalah sebuah pengalaman. Dan pengalaman menjadi bagian penting dalam perjalanan kita. Ada hamba Tuhan yang berkata bahwa kekristenan itu adalah sebuah pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan ada sebuah pepatah yang mengatakan pengalaman itu adalah guru yang paling berharga dalam perjalanan kita punya kehidupan. Kita perlu punya pengalaman. Bapak Ibu kalau pemilik bisnis pasti tahu. Ya untuk meng-hire pegawai, karyawan, staff. Apalagi dalam level-level tertentu yang tinggi. Kita tahu bahwa di CV yang kita perlu lihat bukan cuma lulusan mana, bukan cuma punya skill apa, tapi salah satunya adalah pengalaman kerja. Pengalaman mereka menghadapi konflik, pengalaman mereka menyelesaikan masalah. Karena pengalaman menjadi bagian penting dalam perjalanan kehidupan kita. Sampai muncul ada sebuah kata yang berkata tadi itu. Pengalaman adalah guru yang paling berharga dalam hidup. Tapi ini menurut saya, pengalaman bukanlah guru berharga dalam kita punya hidup. Karena ini menurut saya, hal yang paling berharga dalam hidup bukanlah pengalaman, tapi ini belajar dari pengalaman. Kita boleh punya pengalaman berkali-kali yang kita alami, tapi selama kita nggak menemukan pembelajaran, saya pakai kata ini ya, pemaknaan dari setiap pengalaman yang diizinkan terjadi sama kita punya hidup. Saya hanya takutkan kita nggak berjalan kemana-mana Bapak Ibu semuanya. Makanya di Alkitab pengalaman atau proses sering digambarkan dengan sebuah situasi di padang gurun. Benar Bapak Ibu ya? Ya di padang belantara yang kering kerontang gitu ya. Itu sering digambarkan dalam kehidupan kita lewat sebuah proses. Makanya kadang-kadang ada orang suka bilang gini, iya nih Tuhan lagi bawa gue di padang gurun nih sekarang nih. Tuhan lagi bawa saya dalam situasi pengalaman di padang gurun. Di mana sepertinya kayaknya kering, sepertinya kayaknya gak ada pertolongan. Sepertinya kayaknya proses demi proses yang gak selesai-selesai. Yang saya harus perjuangkan sampai hari ini. Dan kalau kita belajar di Alkitab kita lihat. Hampir semua orang-orang hebat di Alkitab. Semuanya pasti melewati proses pengalaman di padang gurun dan padang belantara. Yusuf harus berproses untuk bisa menjadi seorang raja.
Bangsa Israel, masih ingat? Sebelum mereka masuk tanah perjanjian dan keluar dari Mesir, mereka harus berproses selama 40 tahun di padang gurun untuk bisa keluar dari situ. Daud berproses di padang gurun untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Elia keluar dari padang gurun yang sama. Bahkan Tuhan Yesus pun juga harus melewati sebuah fase padang gurun dalam pelayanannya dia. Nah, masih ingat Bapak Ibu tadi berapa lama bangsa Israel melewati fase di padang gurun? 40 tahun. Berapa lama Yesus melewati fase padang gurun? 40 hari. Nah hari ini itu aja pertanyaannya Bapak Ibu. Kita mau 40 tahun atau kita mau 40 hari? Proses pasti kita akan lewatin. Tapi yang membuat kita lama dan gak bisa keluar kadang adalah kegagalan kita menemukan pembelajaran dari setiap proses yang terjadi. Makanya ada orang bilang begini, enjoy the process. Nikmati setiap proses. Saya setuju untuk kepentingan kita bisa bersyukur di dalam segala hal. Tapi mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Proses itu bukan untuk dinikmati. Proses itu untuk dimenangkan dalam kita punya hidup. Proses itu untuk kita taklukkan dalam kita punya hidup. Yesus 3 pertanyaan selesai, 40 hari selesai padang gurun. Bangsa Israel, ya Tuhan ya Allah gitu ya. Dibilang mereka bangsa yang tegar tengkuk. Gak punya makan, komplain mengeluh. Gak punya minuman, komplain mengeluh. Siang kepanasan, mengeluh. Malam kedinginan, mengeluh. Gak punya alas kaki, mengeluh. Sehingga berproses. Makanya ada yang bilang seperti ini ya. Mengeluarkan Israel dari Mesir cuma butuh waktu 1 malam. Tulah ke-10 diberikan, Raja Firaun menyerah. Firaun panggil Musa. Musa malam ini juga bawa semua bangsamu keluar dari negeri ini. Mengeluarkan Israel dari Mesir cuma butuh waktu 1 malam. Tapi mengeluarkan Mesir dari Israel butuh waktu 40 tahun. Nah hari ini, di dalam perjalanan kita punya hidup, di setiap pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam perjalanan kehidupan kita, apakah kita bisa menemukan pemaknaan dan pembelajaran dalam setiap kita punya perjalanan? Makanya Paulus tadi bilang begini, aku tahu apa itu kelaparan. Paulus berkata, aku tahu apa itu kelimpahan. Paulus gak bilang begini, saya pernah sih kelaparan. Paulus gak bilang ini, iya sih dalam hidup saya pernah sih mengalami kekurangan dulu. Enggak, Paulus bilang begini, I know. Saya tahu apa itu kelaparan. Saya tahu apa itu kekurangan. Bahkan Paulus bilang begini, segala hal gak ada yang merupakan rahasia buat saya. Itu kata penting, tahu. Artinya Paulus lagi bilang begini, kalau Tuhan izinkan saya mengalami kekurangan, saya tahu bagaimana menghadapinya. Kalau Tuhan mengizinkan saya mengalami kelimpahan, saya tahu bagaimana cara saya menghidupinya. Kata tahu dari bahasa aslinya berasal dari kata yang namanya eido. Kata eido itu punya 3 arti Bapak Ibu semuanya. Arti yang pertama namanya adalah to know how. Arti yang kedua adalah to get knowledge. Arti yang ketiga adalah to be skilled in. Jadi waktu Paulus bilang begini, saya eido sama kelaparan. Paulus lagi bilang begini, I know how. Waktu saya mengalami kelaparan, I know. Saya tahu saya harus bersikap seperti apa. Enggak mengeluh, enggak komplain, enggak menyalahkan Tuhan, enggak menyalahkan situasi, enggak menyalahkan keadaan. Tapi kalau Tuhan izinkan, saya harus hadapi ini, saya tahu bagaimana cara saya menghadapinya. Waktu Paulus bilang saya eido sama kekurangan. Paulus lagi bilang begini, I get knowledge. Saya punya pengetahuan dari apa yang harus saya lewati. Sampai Paulus bilang begini, waktu saya eido sama kelimpahan, Paulus lagi bilang begini,
saya ahlinya menghadapi kelimpahan. Jadi ternyata prinsip penting di dalam setiap keseimbangan yang Tuhan izinkan untuk kita alami dalam kita punya hidup adalah bahwa keseimbangan akan menolong Anda dan saya untuk dapat menemukan setiap pemaknaan dan pembelajaran dalam setiap peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam kita punya hidup. Kalaupun kita diizinkan sebuah peristiwa yang membuat kita sepertinya susah dan sedih, kita tetap bisa menemukan pemaknaan yang benar untuk kita bisa menghadapinya. Amin Bapak Ibu. Kalaupun kita diizinkan mengalami kesuksesan yang sangat besar dalam kita punya hidup, kita pun tahu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bisa bertindak dalam perjalanan kehidupan kita. Keseimbangan akan menolong kita dalam memaknai setiap peristiwa. Nah, waktu kita gagal memaknai setiap peristiwa yang diizinkan terjadi sama kita punya hidup, ini yang akan punya kecenderungan. Kita akan cenderung banyak menyalahkan yang lain. Kita akan salahkan Tuhan. Kita akan salahkan keadaan. Kita akan salahkan orang lain. Saya seperti ini Pak. Karena orang tua saya dulu gak sayang sama saya Pak. Saya anak broken home Kak. Kenapa? Papa mama gak peduli sama saya. Saya hancur sekarang Pak. Semua gara-gara partner bisnis yang tipu saya. Sehingga saya harus kena dengan hukum. Saya harus dipenjara. Saya harus bangkrut. Semua karena dia. Waktu kita salahkan orang lain. Kita salahkan keadaan. Kita salahkan situasi. Ini yang saya takutkan Bapak Ibu. Kita gagal menemukan pemaknaan dan pembelajaran dalam apa yang sedang kita perlu alami. Kata tahu artinya begini, kalaupun saya harus menghadapinya, saya siap untuk bisa menghadapinya. Waktu orang gagal menghadapinya, saya sebut namanya ini ya, playing victim. Ya, kita salahkan semua. Orang lain, keadaan, situasi. Tapi kita gagal menemukan pembelajaran penting dalam perjalanan kita punya hidup. Bertanggung jawablah, temukanlah pemaknaan dalam perjalanan kita punya hidup. Amin Bapak Ibu. Satu kali ada seorang ibu konseling sama saya. Pak, suami saya ini pakai narkoba Pak. Udah 17 tahun Pak. Wow, saya bilang. Bisnis kami hampir hancur, tabungan menipis, anak-anak gak keurus. Kami bingung kami harus buat apa Pak. Makanya saya ketemu dengan Bapak. Dan memang salah satu pelayanan saya menangani masalah-masalah seperti ini. Tapi entah kenapa hari itu saya kayak digerakkan Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda. Biasanya jawaban saya taktis Bapak Ibu. Oke Ibu, pertama begini, tabungan diselamatkan, anak-anak Ibu singkirkan dulu, perusahaan Ibu ambil alih, ini nomor telepon polisi, nomor telepon polsek, polres, Ibu pegang, terjadi sesuatu Ibu buat ini, Ibu buat ini, Ibu buat ini. Biasanya itu jawaban saya. Tapi entah kenapa hari itu saya digerakkan untuk jawab yang berbeda. Ini jawaban saya. Baik Bu, menurut saya Ibu harus berdoa buat suami Ibu. Nah, dia tiba-tiba kaget. Hah Pak, cuma doa Pak. Saya udah jauh-jauh ketemu Bapak loh ini. Cuma doa aja Pak. Loh itu dia. Kesannya kayak doa itu kayak gak punya bobot yang penting Bapak Ibu. Nah Ibu mau saya suruh ngapain? Mandi kembang 7 rupa, ambil ayam hitam, ayam putih, lari 12 kilo gitu Bu ya. Iya Bu, menurut saya Ibu harus berdoa buat suami Ibu. Dia marah, kesel, tapi akhirnya ya sudahlah kata dia. Dia kayak setengah terima jawaban saya, tapi ya udah dia terima. Kami berpisah di situ dan gak ketemu-temu lagi. Sampai beberapa bulan kemudian, gak sengaja kami ketemu di sebuah pesta pernikahan. Ternyata kita menghadiri pesta pernikahan yang sama. Dari jauh dia lihat saya, dia lari. Pak, dia panggil saya. Saya aja udah lupa siapa dia. Jadi waktu dia lari ke saya nih di otak saya. Gue udah utang gak ya? Ada cicilan kan gak lucu di tengah pesta diteriakin bayar utang lu sekarang. Begitu dia dekat saya ingat. Ini ibu ya waktu itu. Begitu sampai di depan saya, gak ada basa-basi Bapak Ibu. Langsung dimaki saya. Saya mau marah sama Bapak. Bapak bohong sama saya. Hah?
Kenapa Bu? Dia cerita, Pak, sejak kita terakhir ketemu, sampai hari ini Pak, setiap hari saya berdoa buat suami saya. Setiap hari Pak, gak pernah bolong. Tapi gak ada yang berubah Pak. Dia masih hancur, masih pakai narkoba, perusahaan berantakan, keluarga berantakan. Bapak bohong sama saya. Saya diam sebentar, terus saya jawab, enggak Bu, perubahan besar terjadi Bu. Mana Pak? Gak ada yang berubah. Semua masih sama, berantakan hancur. Saya gak mau kalah, saya bilang enggak Bu, perubahan besar terjadi Pak. Bu, mana tunjukin buktinya, mana perubahan, gak ada yang berubah Pak. Saya gak mau kalah, saya bilang begini, ini yang berubah Bu. Ibu jadi berdoa setiap hari sekarang. Tiba-tiba dia terdiam. Baru saya jelaskan. Pertama puji Tuhan, gak ada hak sepatu yang dilempar ke muka saya. Tapi yang kedua saya jelaskan, Bu, mungkinkah semua situasi ini bukan tentang Tuhan mau memproses suami ibu, tapi tentang Tuhan mau memproses hidupnya ibu. Kadang kita suka lempar bola Bapak Ibu. Semua karena dia memang. Pak, tapi dia yang selingkuh, tapi dia yang tipu saya, tapi tenangkan diri kita, hadapi bersama Tuhan. Tapi saya yang ditipu, bisnis saya berantakan, saya yang ditangkap. Tenangkan kita punya diri, hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Ini prinsip penting. Dalam segala situasi, temukanlah pemaknaan Bapak Ibu. Temukanlah kenapa Tuhan izinkan saya harus alami itu. Karena pada dasarnya saya belajar, tidak semua hal bisa kita rubah dalam hidup. Suka nggak suka, terima nggak terima, saya tutup di sini. Nggak semua hal bisa kita rubah dalam hidup kita. Orang stres pengen rubah situasinya. Tapi saya belajar dalam perjalanan kita, nggak semua hal bisa kita rubah. Tetapi dari semua hal kita bisa menemukan makna yang baru. Waktu makna yang baru kita temukan, sikap kita berubah. Sikap kita berubah, respon kita berubah. Respon kita berubah, tindakan kita berubah. Atas hal yang kita gak bisa rubah. Orang sering maunya rubah situasinya. Tapi kadang-kadang kita diizinkan untuk gak bisa merubah situasinya. Saya sering sebut namanya reframing. Tahu kata reframing dari kata frame itu bingkai, re itu ulang. Jadi definisi dari reframing adalah membingkai ulang sebuah peristiwa. Sehingga kita bisa menemukan makna yang baru. Dari hal yang kita gak bisa rubah Bapak Ibu. Satu kali saya sedang naik mobil dengan bapak rohani saya. Bapak rohani saya Anda sangat kenal, namanya Pastor Jonathan Patiasina. Dan kami berdua waktu itu naik mobil dari Jakarta ke Bandung. Saya masih ingat tol Cikampek yang di atas belum jadi Bapak Ibu. Jadi lagi macet-macetnya. Perjalanan yang cuma 2,5 jam, hari itu hampir 7 jam lamanya. Di mobil saya mengeluh, saya komplain. Aduh, harusnya kita naik kereta tadi ya Kak Jo. Harusnya kita berangkatnya subuh-subuh ya. Saya ngoceh sendiri mengeluh. Tapi tiba-tiba saya manggilnya Kak Jo gitu ya. Tiba-tiba dia nengok saya dan dia panggil saya. Abeng, nama panggilan saya Abeng. Dia bilang begini, Abeng, kalau kamu mengalami macet, itu artinya kamu punya mobil. Tiba-tiba saya diam, dia jelaskan. Karena cuma orang yang punya mobil yang bisa merasakan macet. Orang naik motor aja masih bisa salip-salip. Tiba-tiba saya temukan definisi baru dari macet Bapak Ibu. Selama ini saya berpikir macet adalah hal yang melelahkan, hal bikin capek, hal bikin susah. Ternyata macet juga adalah sebuah reminder, pengingat bahwa Tuhan memberkati saya sebuah kendaraan. Situasinya nggak berubah Bapak Ibu. Itu enggak malaikat lalu turun, geser semua mobil, jalan jadi kosong. Enggak Bapak Ibu, tetap macet, tetap ngantri, tetap 7 jam. Tapi sejak itu sikap saya berubah. Saya berhenti bersungut, saya berhenti komplain. Tapi saya belajar bersyukur dari hal yang saya enggak bisa rubah. Mohon maaf, tidak semua hal bisa kita rubah. Tapi kita bisa menemukan makna yang berbeda. Amin Bapak Ibu semuanya. Dalam perjalanan saya boleh tolong main keyboardnya, boleh bantu saya. Di dalam perjalanan saya Bapak Ibu,
Inilah yang saya temukan. Beberapa tahun cerita tentang keluarga kami. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar kisah adik saya Yeri, sama saya 11-12 Bapak Ibu ya. Saya punya masa lalu yang hancur, saya pecandu narkoba hampir 10 tahun. Saya mulai pertama kali pakai narkoba dari kelas 5 SD Bapak Ibu. Narkoba menghancurkan pendidikan saya. Narkoba menghancurkan pekerjaan saya. Berkali-kali saya habis. Narkoba menghancurkan keluarga saya. Dulu saya dikeluarkan dari kampus saya, dikeluarkan dari pekerjaan saya. Saya pernah ribut sama papa saya. Satu malam saya pernah hampir mau bunuh papa saya. Kita pakai pisau berdua dan habis-habisan di situ. Hancur sehancur-hancurnya. Saya pernah tinggal di tempat sampah. Saya pernah makan dari tempat sampah. Saya tidur di halte bus. Dulu rumah saya itu di daerah Pulau Mas, Jakarta Timur. Cukup enak, oke. Tapi saya harus tinggal di halte bus Kelapa Gading, dekat Pas Rantas itu, di halte di Asmi di situ, di Perintis. Bertahun-tahun saya hidup jadi anak muda yang rasanya hancur, gak bisa punya masa depan karena semuanya hancur. Yang sisa cuma satu hari itu, nyawa aja yang sisa. Gak ada yang sisa lagi, habis. Tapi singkat cerita tahun 1999, saya berjumpa dengan pribadi yang bernama Yesus. Rubah semua hidup saya. Apa yang hancur, apa yang hilang, Tuhan kembalikan lagi. Dia berikan kesempatan kedua saya untuk hidup. Dia kembalikan apa yang hilang dalam hidup saya. Namanya masa depan. Nah, saya sering cerita ini. Saya sering diundang untuk orang pengen dengar kesaksian. Anak muda yang dulunya hancur, gak punya apa-apa, bisa dipulihkan hidupnya. Tapi yang saya jarang cerita adalah apa yang terjadi setelah saya bertobat. Dan ini yang saya mau tutup dengan saya cerita di sini. Setelah saya tinggalkan semuanya, saya sudah bebas, saya sudah lepas dari narkoba. Saya mulai mau menata ulang saya punya hidup. Nah, waktu saya mau menata ulang saya punya hidup, saya ditabrakkan dengan sebuah realita. Gua mau ngapain sama hidup ya? Saya mau kerja di mana? Perusahaan mana yang mau terima kalau di CV-nya ditulis mantan pecandu narkoba? Kira-kira orang tua mana yang rela mau berikan anak gadisnya dinikahkan kalau dia tahu dulu orang ini adalah penjahat yang gak punya masa depan? Saya sudah tinggalkan masa lalu saya, semua sudah di belakang saya. Tapi setiap saya mau maju ke depan, saya mau mulai yang baru, saya mau melangkah ke depan. Selalu yang di belakang ini ada terus sama saya. Yang kalau boleh saya pengen ini semua hilang di hidup saya. Tapi saya gak bisa hilangin. Saya gak bisa merubah apa yang telah terjadi dalam hidup saya. Saya mau doa 40 jam non-stop kek. Saya mau puasa 40 hari 40 malam kek. Saya mau kalau orang Ambon bilang, saya mau sampai goyang kaki Tuhan sekalipun kek. Saya gak bisa rubah apa yang telah terjadi. Setiap saya mau maju, selalu ini ada terus. Bertahun-tahun saya bergumul di sini. Sampai satu hari, saya ambil sebuah keputusan. Saya harus berdamai dengan masa lalu saya. Saya seperti kayak datang ke masa lalu saya dan bilang terima kasih masa lalu. Harganya mahal, menyakitkan, disuruh ulang gak mau saya ulang. Tapi saya gak bisa hapus ini dari hidup saya. Kalaupun saya harus lewatin, saya belajar. Terima kasih masa lalu. Saya mulai berdamai dengan masa lalu saya. Dan setelah saya berdamai dengan masa lalu saya mulai ini, eido. Mencoba menemukan pemaknaan yang baru dari situasi ini. Di dalam perenungan saya, ini yang saya temukan. Kalau Tuhan izinkan saya alami semua ini, mungkinkah agar satu hari nanti, mungkin akan ada orang-orang yang akan melewati jalan yang pernah saya lewatin. Kalau dulu saya harus berjuang sendirian, setidaknya kali ini saya bisa bersama mereka, berbagi bersama mereka, bicara sama mereka, dan berkata kepada mereka, dulu saya juga sama seperti kalian hancur. Tapi hari ini saya bisa seperti ini. Kalau saya yang dulu hancur, bisa jadi seperti ini hari ini. Kalian yang sedang berjuang hari ini,
pasti juga bisa sama seperti saya hari ini. Kalau saya mau jujur Bapak Ibu, sampai hari ini saya nggak bisa hitung berapa orang yang Tuhan cuma izinkan mampir di hidup saya. Saya nggak bisa hitung Bapak Ibu. Satu kali pagi-pagi ada seorang gadis bawa abangnya, orang Batak. Dalam kondisi samurai nempel di sini. Luka bacok semua di mana-mana. Saya kaget, saya bilang, ini bukan UGD, kok dibawa ke sini? Dia nangis bilang, tolong abang saya Kak. Saya nggak tahu mau lari kemana. Orang ini adalah pecandu narkoba kelas berat, bandar narkoba, dia debt collector, dia hunter, pembunuh bayaran. Satu kali dia lagi pakai narkoba namanya sabu-sabu. Ribut sama temannya sama abangnya, disamurai lagi. Adiknya selamatkan dan tolong dia. Waktu dan adiknya sampai menangis di saya. Waktu saya lihat dia, saya lihat saya 25 tahun yang lalu. Ya sudah, bawa ke rumah, rawat dia, dampingi dia, sampai sembuh. Hari ini dia mengembalakan sebuah gereja di daerah Depok Bapak Ibu. Dengan jemaat yang sangat diberkati. Saya lama gak ketemu dia. Kemarin pagi tiba-tiba saya ketemu dia. Saya melayani, dia datang ke sana. Saya kaget. Dan hari ini hidupnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya gak sangka. Satu kali ada sebuah keluarga bawa anaknya. Positif HIV. Makin narkoba kelas berat. Kurus. Anak jalanan bilang begeng. Atau begeng ya. Udah kayak tengkorak. Di garasi rumah papanya pamit sama dia. Namanya inisialnya J. Saya gak boleh sebut namanya. Papanya bilang, J semangat ya. Fokus sama kesembuhan kamu aja ya. Gak usah pusing yang lain. Butuh makanan, telepon papa. Butuh baju, telepon papa. Butuh apa aja bilang, papa akan kirim. Kamu gak usah khawatir, yang penting kamu fokus sama kesembuhan kamu. Nanti bulan depan, papa, mama, sama adik-adik akan kesini jenguk kamu. Oke? Semangat ya J. Oke pak, anaknya masuk, papanya bicara sama saya. Beng, om titip anak om ya. Kamu butuh apa saja bilang om. Butuh baju, butuh uang, butuh makanan. Gak usah malu-malu, gak usah sungkan, bilang aja. Om titip anak om ya. Baik om, saya bilang. Lalu saya masuk, ini keluarga pergi. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Keluarga ini mereka pergi, pindah keluar kota, ganti nomor telepon, ganti identitas, menghilang begitu aja. Saya gak mungkin buang nih anak di got Bapak Ibu. Tapi waktu saya lihat hidupnya dia, dulu saya pernah bangun dari got Bapak Ibu. Jadi anak muda yang gak bisa lihat masa depan di depan saya. Ya sudah, dampingi lagi. Tarik napas dalam nama Yesus. Jaga, rawat, sampai dia sembuh. Di situ saya belajar bahwa apa yang dulu kita anggap sampah, waktu kita serahkan sama Yesus, akan jadi emas buat orang lain di masa depan. Apa yang dulu kita anggap hina, apa yang dulu kita anggap musibah, selama kita bisa memaknai dengan benar dan kita serahkan ke tangan Tuhan, doa saya, hidup Anda akan tolong banyak orang di masa depan. Doa saya, ada keluarga yang mau bercerai, ketemu sama Anda, nggak jadi bercerai. Doa saya, ada seorang pebisnis yang sudah mau hancur, bangkrut bisnisnya, ditipu dan gak bisa lagi punya harapan. Berjumpa dengan Anda, dipulihkan hidupnya. Doa saya, yang di tangan kita akan jadi emas buat orang lain. Tolong orang lain. Karena itu Tuhan izinkan semua terjadi dalam kita punya hidup. Amin.